ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat sehat, dan berbagai nikmat yang lain, sehingga hari ini kita bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Semoga dengan nikmat ini, dengan syukur nikmat ini, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Kita di hari-hari ini sedang menjalani hari-hari istimewa, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu subuhnya, dengan hari-harinya, menandakan bahwa hari-hari ini memang sangat istimewa. Wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr, demi waktu fajar, yaitu fajar hari ke-10 Zulhijjah. Wa layalin ashr, demi malam-malam yang 10, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Wasyaf'i wal watr, dan demi yang genap dan yang ganjil. Yang genap adalah 10 hari ke-10 dari bulan Zulhijjah, dan yang ganjil adalah hari ke-9. Hari ke-9 termasuk hari yang sangat istimewa dalam Islam, yaitu hari Arafah. Hari Arafah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, kita tidak boleh lalai dengan hari-hari dan penanggalan Hijriyah ini, karena berdampak pada kelalaian kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hari Arafah catat tanggalnya, kapan dia akan jatuh, karena ada amalan penting yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang siyamu yaumi Arafah. Rasulullah ditanya tentang siyamu yaumi Arafah. Rasulullah menyatakan bahwa ahtasibu 'alallahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Aku sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa di hari Arafah itu akan menghapuskan, akan menutupi dosa-dosa sebelum tahun yang lalu dan dosa-dosa tahun yang akan datang. Ini menggambarkan betapa hebatnya puasa Arafah itu. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmatnya luar biasa. Rahmat Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Bagi kita yang berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, Arafah adalah puncaknya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-hajju Arafah, karena di hari itulah Allah Subhanahu wa taala paling banyak membebaskan hambanya dari api neraka. Orang-orang yang wukuf di Arafah betul-betul diperintahkan untuk memperbanyak doa, taubat, istighfar, dan zikir pada Allah Subhanahu wa taala di padang Arafah, supaya mereka mendapatkan pengampunan dan pembebasan dari api neraka. Tapi alhamdulillah, bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan
untuk mendapatkan keistimewaan hari Arafah ini, yaitu dengan melaksanakan ibadah puasa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi bisa menghapuskan dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang perlu untuk kita ketahui apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini adalah dalil yang sangat kuat bagi kita untuk kita melaksanakan ibadah puasa. Para ulama mengatakan bahwa puasa Arafah adalah sangat-sangat dianjurkan kepada kita. Hukumnya sunnah bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji yang sedang berada di Arafah. Dan yang kedua, Rasulullah SAW mengabarkan tentang keistimewaannya. Pahalanya bisa menghapuskan dosa tahun yang lalu, ya, dosa tahun yang lalu dan dosa tahun yang akan datang. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Dosa tahun yang lalu itu jelas. Kalau kita berpuasa, maka dosa yang dilakukan tahun yang lalu itu mudah-mudahan akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut para ulama secara umum yang dimaksud dengan dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil yang dihapuskan lewat puasa Arafah seperti ini adalah dosa-dosa kecil yang dilakukan pada tahun yang lalu. Lalu, apa maksudnya dengan dosa yang akan datang? Itu apa maksudnya? Secara umum, maksudnya adalah yang pertama, orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Ketika dia melakukan kesalahan, ya, setelah dia berpuasa Arafah ke depannya sampai tahun ke depan, ya, sampai Arafah, puasa Arafah yang akan datang, dia itu setiap melakukan kesalahan-kesalahan, dia diberikan taufik, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang berdosa tapi tidak merasa berdosa sehingga bertumpuk-tumpuk dosa mereka. Tapi orang yang berpuasa Arafah dengan sebaik-baiknya ini akan diberikan taufik oleh Allah untuk segera bertaubat jika mereka melakukan kesalahan-kesalahan. Atau yang kedua, jika mereka melakukan kesalahan, maka kesalahan mereka itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud daripada diampuni dosa-dosa mereka yang akan datang. Jadi ini kelebihan yang sangat luar biasa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pada hari-hari ini, pada hari Arafah tersebut. Kenapa para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dosa di sini adalah dosa kecil? Karena di antara dalil yang mereka jadikan landasan adalah sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang kepada kalian, maka kami akan hapuskan dosa-dosa kecil kalian. Jadi kalau dosa-dosa besar dihindari oleh kita berusaha untuk tidak melakukan dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil yang dilakukan itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan hadis, ya, ada sebuah hadis yang menyatakan hal itu, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadan ila ramadan kaffaratun lima bainahunna ma lam tughsyal kaba'ir.
Salawat, ya, salawatul khams, salat yang 5, antar salat antar subuh dengan zuhur dengan asar dengan maghrib dengan isya dengan subuh, antar salat itu, ya, itu. Kemudian antara Jumat ke Jumat berikutnya, antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya, itu semua adalah kafarah, penutup dosa-dosa. Tetapi syaratnya adalah malam tukhsyal kabair, sepanjang dosa-dosa besar di rentang waktu itu tidak dilakukan, maka dosa-dosa kecil akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istidlalnya adalah jika salat wajib, kemudian salat Jumat dan Ramadan itu adalah perintah-perintah wajib yang sangat utama saja, tidak bisa untuk menghapuskan dosa besar, maka apalagi dengan puasa Arafah. Jadi puasa Arafah ini akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seorang hamba, dosa mereka pada tahun yang lalu, dan mereka akan mendapatkan taufik dan kemudahan untuk bertaubat setiap mereka melakukan kesalahan-kesalahan. Kemudian selanjutnya, atau ketika mereka melakukan kesalahan, mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau yang terjadi adalah kita melakukan dosa besar, na'udzubillah, mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah untuk melakukan dosa besar. Kalau terjadi dosa besar, maka yang bisa untuk menutupinya, untuk menghapuskannya adalah dengan taubat. Dengan syarat yang pertama, kita menyesali sedalam-dalamnya kesalahan yang kita lakukan. Yang kedua, kita berjanji untuk tidak melakukannya kembali, tidak mengulanginya kembali. Yang ketiga, mengganti kesalahan itu dengan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau sudah terkait dengan kesalahan yang terjadi dengan sesama manusia, ada kezaliman yang dilakukan, itu harus diselesaikan perkaranya dengan orang yang kita lakukan kesalahan tersebut. Nah, itu kalau itu adalah dosa besar. Nah, mudah-mudahan dengan datangnya hari Arafah ini kita manfaatkan sebaik-baiknya buat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saudaraku, jangan anggap remeh kebaikan sekecil apapun. Meskipun kita ketemu sama saudara dengan wajah yang berseri-seri, itu sudah kebaikan. Jangan anggap enteng itu permasalahan. Jangan anggap enteng kebaikan sekecil itu. Apalagi yang akan kita masuki adalah hari Arafah yang akan menghapuskan dosa 2 tahun. Tahun yang akan datang, tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Ini adalah kesempatan besar. Jangan anggap enteng, jangan anggap remeh, ambil. Ambil ibadah itu dengan sekuat-kuatnya, azamkan kita untuk melaksanakannya. Kemudian yang kedua, jangan anggap remeh dosa sekecil apapun yang kita lakukan. Oleh karena itu, ketika ada kesempatan untuk menghapuskan dosa kita, untuk menutup dosa kita, maka bersegeralah kita untuk melakukannya. Selamat menjalankan ibadah puasa Arafah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita, kemudahan-kemudahan melaksanakan ibadah yang ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan taufik untuk tetap senantiasa bertaubat jika melakukan kesalahan-kesalahan, dan dosa kita selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.